Hai teman-teman, bertemu kembali dengan saya, Heri Santoso, di dalam YouTube channel saya, Heri Santoso. Di dalam channel ini, saya akan berbagi dan membongkar berbagai hal mengenai soft skill yang diperlukan di dalam kehidupan dan pekerjaan teman-teman. Jadi, akan sangat bermanfaat buat kamu semuanya. Nah, teman-teman, video ini merupakan lanjutan dari video dengan judul Likeability Part 1. Bagi kamu yang belum menontonnya, silakan lihat linknya di deskripsi. Dalam video tersebut, saya membongkar bahwa ada 4 aspek penting untuk membangun likability di dalam diri kita. Saya baru membongkar 1 aspek, masih ada 3 aspek yang akan saya bongkar di dalam video ini. Seperti yang saya sampaikan dalam video sebelumnya, bahwa likability itu sebuah kualitas diri yang sangat penting. Kalau kamu mempunyai likability, karir kamu akan terus menanjak dengan cepat. Pekerjaan kamu dimudahkan. Kalau kamu seorang sales, kamu akan mudah melakukan closing, dan tentunya kamu akan mudah menjalin relasi dengan siapapun. Dan kalau kamu seorang leader, seperti supervisor, manager, ataupun director, kamu akan mudah dalam memimpin, menginspirasi, dan mengarahkan anggota tim kamu. Likability akan memperbesar kesempatan kamu untuk sukses dalam kehidupan dan pekerjaan kamu. Ingin tahu detailnya? Nah, silakan lihat dan dengarkan video ini sampai selesai ya teman-teman, karena saya akan membongkar rahasianya dari awal sampai akhir. Sebelum saya bongkar rahasianya, ingatlah selalu untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng, sehingga ketika saya membagikan video terbaru, kamu menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Dalam video ini, saya tidak membahas lagi mengenai apa itu likability, karena sudah saya bahas dalam video sebelumnya. Nah, saya mendorong teman-teman untuk menonton videonya dulu sebelum menonton video yang ini. Linknya ada di deskripsi video ini, teman-teman. Yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa likability itu sebuah kualitas pribadi yang bisa dibangun. Jadi nggak ada alasan bahwa kita tidak bisa memilikinya. Likability itu bukan faktor keturunan dan bawaan lahir, tetapi dibentuk dan dipelajari. Nah, teman-teman, berdasarkan penelitian yang telah lama dilakukan dalam psikologi sosial, ditemukan bahwa setidaknya terdapat 4 aspek yang menentukan likability manusia. Jika kamu dapat memaksimalkan keempat aspek itu, likability kamu akan meningkat, teman-teman. Sebelumnya, saya sudah membahas aspek pertama dari likability, yaitu similarity atau kesamaan. Sekarang saatnya saya membongkar 3 aspek likability yang lainnya, yaitu nomor 2, familiarity atau keakraban. Seseorang dikatakan memiliki familiarity atau biasa disebut dengan orang yang familiar atau orang yang penuh keakraban ketika yang pertama, ia dapat memahami dengan tepat harapan atau ekspektasi orang lain dan mampu memenuhi harapan orang tersebut. Dalam bahasa sederhananya, seorang yang familiar adalah orang yang menunjukkan gue ngerti apa yang lo mau. Hampir semua orang ingin dimengerti, teman-teman. Tidak hanya wanita saja loh. Contoh nyatanya, kamu tentu pernah kecewa dengan teman kerja atau teman main kamu karena mereka tidak melakukan hal yang kamu ingini, padahal kamu tidak pernah menyampaikan keinginanmu kepada mereka. Ini umum terjadi, teman-teman. Hampir semua orang juga pernah mengalami hal ini. Misalnya, suatu siang, teman kantormu keluar kantor untuk membeli makanan. Kamu sedang sibuk dengan pekerjaan, sehingga kamu tidak sempat keluar makan. Dalam hati kecil kamu, sebenarnya kamu ingin nitip temanmu, tetapi kamu tidak sempat bilang kepadanya. Nah, tidak lama setelah itu, kamu mendapati bahwa temanmu sudah balik lagi ke kantor dengan membawa makanan. Lalu kamu bilang kepadanya, "Wah, lo kok gak bilang kalau keluar? Gue mau nitip padahal." Dan dalam hati, kamu pun merasa kecewa. Nah, dari hal sederhana ini saja membuktikan bahwa kalau seseorang tidak mengerti yang kamu mau, kamu akan kecewa dan bisa jadi
tidak suka dengan orang itu. Nah, kaitannya dengan karir, biasakan untuk memahami apa yang menjadi harapan atasan kamu. Misalnya, atasan kamu itu suka kalau anak buahnya selalu update perkembangan pekerjaannya. Kalau kamu tahu hal ini, penuhi harapannya. Rajin-rajinlah memberi update kepadanya. Maka atasanmu itu akan cenderung suka akan kinerjamu dan menganggapmu dapat dipercaya alias kredibel. Jadi, ketika kamu menyampaikan ide, ia akan cenderung mau mendengarkan dan menerima idemu itu. Contoh lainnya, misalnya kamu berprofesi sebagai seorang sales properti, dan kamu tahu kalau customer kamu itu orangnya sibuk, tidak punya banyak waktu, dan tidak suka basa-basi atau bertele-tele. Maka, saat kamu sedang melayaninya, upayakan untuk to the point. Jangan berlama-lama dan bertele-tele, teman-teman. Sebelumnya kamu siapkan pilihan-pilihan rumah yang sesuai dengan harapannya. Jadi tidak membuang banyak waktunya. Lain halnya kalau customer kamu suka ngobrol lama, maka kamu perlu menyiapkan waktu lebih untuk ngobrol dengannya. Nah, inti dari familiarity adalah kita menunjukkan kalau kita ini mengerti benar-benar apa yang menjadi harapan customer kita. Penuhi itu, maka ia akan cenderung suka terhadap pribadi dan pelayananmu. Sehingga ia akan cenderung menerima ide-idemu. Ketika kamu sudah mengembangkan aspek familiarity ini dalam kualitas diri kamu, maka kamu akan menjadi pribadi yang berkesan penuh keakraban, dan customer pun menyukai hal itu, teman-teman. Terapkan dalam kehidupan dan pekerjaanmu. Jangan heran kalau karir dan penjualanmu bakal melesat tajam. Lalu yang berikutnya, seseorang dikatakan memiliki familiarity atau biasa disebut dengan orang yang familiar atau penuh keakraban ketika ia memancarkan keramahan dan kehangatan. Cara berikutnya untuk menjadi familiar di dalam persepsi teman bicara atau customer adalah dengan menunjukkan keramahan dan kehangatan. Dengan cara yang pertama, memberikan senyuman ketika berbicara. Yang kedua, melakukan kontak mata atau eye contact dengan proporsional ketika berbicara. Dan yang ketiga, biasakan untuk menyapa dengan hangat. Nah, sekarang aspek ketiga yang membentuk likability adalah nomor 3, reciprocity atau timbal balik. Agar orang lain mau mendengarkan dan menerima ide kamu, terlebih dahulu kamu perlu memberikan sesuatu kepadanya. Sehingga ia dengan senang hati akan memberikan balasannya kepadamu. Ini seperti prinsip tabur tuai atau prinsip give and take. Berikan dulu, nanti ia akan membalasnya kepadamu. Berdasarkan prinsip ini, yang perlu kamu lakukan adalah dengan menunjukkan bahwa kamu menghargai, menyukai, dan menerima kehadirannya, teman-teman. Maka ia akan menjadi lebih toleran dan lebih bersedia untuk menerima ide-ide baru, dan ia akan lebih bisa dipercaya. Terapkan ini kepada semua orang di banyak keadaan, maka kehidupanmu akan menjadi lebih mudah. Akan ada banyak orang yang akan menyukai kehadiranmu. Dan tentu saja, ketika ada hal atau ide yang ingin kamu sampaikan atau tawarkan kepada mereka, mereka akan dengan senang hati mendengar dan menerimanya. Beberapa orang inginnya hanya meminta, teman-teman, tanpa terlebih dahulu memberi dan menjalin hubungan dengan orang tersebut. Jika ini yang dilakukan, jangan heran jika orang lain tidak mau mendengarkan idenya. Jadilah pribadi yang menyenangkan, maka akan memudahkan orang lain untuk mau menerima kamu dan ide-ide kamu. Di dalam ilmu Neuro-Linguistic Programming atau NLP, untuk dapat meyakinkan orang lain, berlaku prinsip passing, leading, alias passingnya 3 kali baru leading. Passing artinya penyelarasan, leading artinya memimpin atau mengarahkan. Artinya, sebelum kamu mengharapkan orang lain melakukan yang kamu harapkan, terlebih dahulu kamu perlu melakukan penyelarasan. Seperti di poin 1, setidaknya 3 kali. Baru usaha kamu untuk meyakinkan orang lain membuahkan hasil. Ingin orang lain mendengarkan kamu? Ingatlah prinsip reciprocity atau timbal balik.
Tabur dulu, baru menuai. Give dulu, baru take. Beri dulu, baru kamu menerima. Nomor 4. Prinsip yang keempat adalah attractiveness atau daya tarik atau daya pikat. Menurut penelitian, seseorang yang dinilai orang lain kompeten secara sosial dan intelektual akan lebih disukai daripada orang lain yang dinilai tidak kompeten, teman-teman. Oleh karena itu, kamu perlu memastikan bahwa kamu memberikan kontribusi maksimal serta berupaya untuk terus meningkatkan kompetensi kamu. Kompetensi sosial yang perlu kamu kuasai meliputi kemampuan untuk berkomunikasi dan menjalin relasi dengan orang lain, seperti kemampuan untuk mendengarkan, menyampaikan ide, dan menunjukkan empati kepada orang lain saat berkomunikasi dengan mereka. Serta meliputi kemampuan dalam memberikan kontribusi di masyarakat sesuai dengan tingkat usia, latar belakang pendidikan, keahlian, dan bakat kamu. Sedangkan kompetensi intelektual meliputi kemampuan dalam hal penyelesaian masalah atau problem solving, creative thinking, serta dalam melakukan pekerjaan kamu. Secara sederhana, kompetensi ini berbicara mengenai tanggung jawab kamu sebagai anggota masyarakat dan dalam pekerjaan. Jadilah orang yang dapat dipercaya di bidang kamu. Nah, demikianlah keempat aspek yang perlu kamu miliki dalam kualitas pribadi kamu. Sehingga kamu memiliki tingkat likability yang tinggi, teman-teman. Bagaimana tingkat likability kamu? Semoga bermanfaat. Jika kamu ingin mendapatkan video-video saya yang lainnya terkait soft skill, pengembangan diri, dan karir, silakan like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan juga share ya teman-teman. Saya doakan kamu semuanya sehat, sukses, dan bahagia selalu. Salam sehat bahagia dari saya, Heri Santoso.